Kalian punya budget 1 jutaan tapi lagi nyari HP dengan baterai besar dan layar yang besar juga. Nah, yang satu ini mungkin bisa jadi jawabannya. Ini adalah Redmi 15C, smartphone 1 jutaan terbaru dari keluarganya Xiaomi. Layarnya gede banget, 6,9 inci, refresh rate-nya udah 120 Hz, jadi mulus nih scrolling-scrolling ya. Baterai juga gede, 6000 mAh dan daya tahannya juga lumayan awet. Charging udah 33 watt, jadi lumayan cepet lah ngecasnya ya. Punya rating IP64 juga ya untuk perlindungan dan percikan air dan debu, jadi aman kalau kehujanan. Update juga panjang, 4 kali versi Android dan 6 tahun security patch. Nah, apakah smartphone ini akan cocok buat kalian? Simak reviewnya kali ini. Ya, ini Redmi 15C, penerus dari Redmi 14C yang hadir tahun 2024. Kita udah pernah bikin video pembahasannya loh waktu itu ya. Kalau kalian kelewat berarti mungkin belum subscribe, tahu dong harus ngapain. Oke, sekarang kita langsung aja mulai pembahasannya dari paket penjualannya. Di dalamnya tentunya ada unit smartphone dengan screen protector yang sudah langsung terpasang. Lalu tentunya ada chargernya. Ini ada charger 33 watt di dalamnya ya. Lalu ada kabel USB Type-C, ada case juga, ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Jadi walaupun harganya kelas terjangkau, yang satu ini cukup lengkap isi paket penjualannya. Nah, untuk desain, smartphone ini menggunakan desain yang flat atau datar untuk sisi depan serta bagian frame-nya. Sementara untuk sisi punggungnya atau belakangnya ini menggunakan desain disebut sebagai quad curve. Jadi bagian atas, bawah, dan kiri kanan sisi belakang smartphone ini punya lengkungan yang diklaim membuatnya jadi lebih nyaman pada saat digenggam. Modul kamera sekarang berbentuk kotak, jadi cukup beda ya dari Redmi 14C yang modul kameranya dulu berbentuk lingkaran dengan ukuran besar. Untuk materialnya yang satu ini pakai bahan polikarbonat baik untuk sisi belakang serta frame-nya juga. Untuk opsi warnanya ada 4, ada Midnight Black, Mint Green, Moonlight Blue, dan Twilight Orange. Untuk warna Midnight Black dan Mint Green itu punya back cover yang polos. Sementara warna Moonlight Blue dan Twilight Orange back covernya punya semacam corak abstrak yang membuatnya ya nggak terkesan polos tentunya ya. Untuk dimensinya tinggi 171,56 mm, lebar 79,47 mm dan tebalnya di 7,99 mm. Sementara bobotnya ada di 211 gram dan dia sudah punya rating IP64 untuk daya tahan terhadap debu dan air. Ini meningkat dibandingkan 14C yang punya rating IP52 saja. Tapi ingat, ini levelnya bukan untuk dicemplungin ke dalam air. Jangan diajak berenang, jangan dicuci pakai air, jangan ya. Ini kalau kena hujan tipis-tipis aja masih oke lah nih. Lanjut ke sisi-sisinya, kita lihat di sisi kanan ya, ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint scanner serta ada tombol volume. Di sisi atas ini kosong. Di sisi kiri ada SIM tray non-hybrid, jadi bisa pakai dual SIM dan micro SD card secara bersamaan ya. Di sisi bawah itu ada mikrofon, ada port USB-C dan ada grill speaker. Jadi smartphone ini punya satu mikrofon dan satu speaker. Ya masih wajar lah untuk kelas harga 1 jutaan. Nah untuk speaker, kualitas suaranya terbilang standar lah, tapi di harga jutaan kita memang belum bisa berharap kualitas yang luar biasa gimana gitu, belum lah ya. Tapi kalau untuk volumenya ini udah cukup lantang untuk kelas harganya. Beralih ke sisi depan sekarang. Ini adalah layar 6,9 inci panel IPS, resolusinya adalah 1600 x 720 pixel, refresh rate-nya up to 120 Hz. Jadi dia bisa naik ke 120 Hz kalau ada aktivitas dan turun ke 60 Hz kalau tidak ada aktivitas. Untuk brightness-nya kita mendapatkan angka 580-an nits untuk pengujian indoor. Sementara untuk simulasi outdoor, brightness layarnya bisa mencapai 890-an nits. Udah lumayan terang nih untuk kelas harganya ya. Nah, smartphone ini punya 3 mode warna layar, yaitu standar, vivid, dan saturated. Hasil tes color gamutnya lihat nih, seperti ini nih ya. Intinya seluruh mode warna layar di smartphone ini lebih diarahkan untuk mendekati ke arah 100% sRGB. Tapi kalau mau benar-benar dekat dengan 100% sRGB, bisa pilih mode saturated. Nah untuk bezel emang belum bisa dibilang tipis ya, tapi di kelas harga segini masih wajar sih sebetulnya. Oh ya, layar ini katanya sudah dibekali dengan teknologi Wet Touch Display 2.0. Jadi layarnya tetap bisa beroperasi meskipun jari kita basah. Selain itu ada juga sertifikasi TÜV Rheinland Eye Care yang diklaim bisa mengurangi efek lelah pada mata saat melihat layar ini dengan durasi waktu yang lama. Kemudian di bezel atas layar ini ada sebuah earpiece. Lalu di bawah earpiece terdapat sebuah kamera selfie dengan model water drop. Ini kamera 8 megapiksel f2.0 fixed focus. Perekaman videonya bisa mencapai 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang, ini adalah kamera utamanya 50 megapiksel f1.8 tentunya autofocus. Perekaman videonya sampai 1080p 30 fps. Untuk fitur-fitur ada time lapse, night mode, portrait mode, dan ultra HD. Kemudian ada satu kamera bonus di sini, serta ada LED flash.
Oke, sekarang kita lihat jeroannya ya. Untuk SoC dia pakai MediaTek Helio G81 Ultra. Ultra ini berarti datang dari keluarganya Xiaomi gitu ya. Untuk RAM dan storage-nya ada dua opsi, ada yang 6128 dan ada yang 8256. RAM-nya pakai LPDDR4X dan storage-nya tentunya karena pakai G81 dia pakai eMMC. Nah, di sini ada fitur RAM expansion hingga 8GB kalau memang dibutuhkan. Nah, untuk unit yang kami uji adalah varian yang 8GB dengan storage 256GB. Oke, untuk baterai ini 6000 mAh dengan dukungan charging 33 watt. Ini meningkat ya dibandingkan Redmi 14C yang baterainya adalah 5160 mAh dan chargingnya cuma sampai 18 watt saja. Untuk sensor dia punya accelerometer, light sensor, proximity sensor, magnetometer. Sayangnya gyroscope hardware-nya belum ada di sini. Untuk konektivitas dia tentunya bisa 2G, 3G dan 4G ya. Bluetooth-nya udah bisa versi 5, Wi-Fi versi 5 juga. Dan NFC tersedia di sini. FM radio juga ada. Untuk menggunakannya kita perlu menyambungkan earphone ke audio jack 3,5 mm-nya. Untuk kodek Bluetooth bisa dilihat nih ada apa aja di sini ya. SBC, AAC, Qualcomm aptX juga ada di sini dan LDAC juga bisa. Untuk sisi keamanannya dia punya face unlock serta fingerprint sensor. OS-nya pakai HyperOS 2 berbasis Android 15. Nah, untuk update smartphone-nya dijanjikan mendapatkan update OS 4 kali dan security patch selama 6 tahun. Jadi ini bakal dapat jatah update sampai Android 19. Mantep ya. Untuk kelas harganya ini udah terhitung panjang sih sebetulnya update-nya. Biasanya di sini kan cuma dapat update 1 sampai 2 tahun. Nah, bagus udah dapat update 1 jutaan, ada yang ada update-nya. Nah, untuk iklan di sini masih ada ya. Kalau seri Redmi emang umumnya memang masih ada iklannya. Kalau kalian mau bebas iklan itu serinya yang Xiaomi ya, Xiaomi 15, 15 Ultra, 14T dan lain-lain ya. Sementara untuk aplikasi pihak ketiga di sini ada beberapa yang sudah terinstall dari awal, tapi untungnya ini bisa di-uninstall kalau memang tidak dibutuhkan. Nah, untuk fitur yang cukup menarik di sini ada interconnectivity. Ini bikin smartphone-nya bisa terhubung dengan tablet dari keluarga Xiaomi. Jadi, ini bisa menjalankan beberapa fungsi lintas perangkat. Contohnya seperti shared clipboard, call sync, network sync, dan lain-lain. Fitur kekinian dari Google seperti Gemini dan Circle to Search juga udah ada di sini. Jadi udah kekinian juga ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pengujian performanya. Untuk Antutu 10 dengan menggunakan 3D Lite, dia dapat 266 ribuan. Sementara Geekbench 6, single core 406 multicore di 1383. Untuk 3D Max Slingshot Extreme, saat video ini dibuat, tesnya masih terkunci ya. Biasanya tes ini baru terbuka menjelang HP-nya rilis. Sekarang kita lihat konsistensinya untuk 3D Max Wildlife Stress Test ya. Sayangnya yang satu ini juga masih terkunci sama seperti tes sebelumnya. Lalu untuk GFX Bench 1080p T-Rex off-screen dapat 35 FPS. Sekarang kita lihat untuk pengujian gaming. Sedikit catatan aja, di sini kita nggak bakal uji game berat seperti Genshin Impact dan Wuthering Waves karena yang satu ini memang tidak dirancang untuk game berat ya. Nah, kita langsung mulai dari Subway Surfers. Refresh rate layar langsung turun ke 60 Hz saat game ini dijalankan. Saat refresh rate layar kita atur manual ke 120 Hz, hasilnya sama aja. Layarnya langsung turun ke 60 Hz saat game ini dijalankan. Jadi kita cuma bisa mainkan game satu ini di frame rate maksimal 60 FPS aja. Tapi tentunya ini lancar, nggak ada masalah. Sekarang kita lihat untuk Free Fire. Di sini kita coba dengan setting frame rate high dan setting grafisnya kami setting mentok kanan. Hasilnya game ini bisa jalan di kisaran 50 sampai 60 FPS. Jadi ini masih cukup nyaman untuk dimainkan. Lalu untuk PUBG Mobile, setting grafis yang terbuka itu sampai Smooth Ultra alias 40 FPS. Kalau kita mainkan game ini jalan di kisaran 35 sampai 40 FPS. Jadi masih bisa lah untuk dimainkan selama bukan di level kompetitif. Untuk gyro aiming tentunya belum disupport karena memang tidak ada sensor gyroscope secara hardware di sini ya. Lalu untuk Mobile Legends, di sini setting frame rate terbuka hingga super atau 90 FPS. Tapi pas kita buka gamenya, refresh rate-nya langsung turun ke 60 Hz. Diatur manual ke 120 Hz pun tetap turun ke 60 Hz lagi pada saat gamenya dijalankan. Sementara untuk setting grafis yang terbuka seperti ini ya. Nah, saat dimainkan frame rate-nya bisa sekitar 50 sampai 60 FPS kalau sepi dan bisa turun ke kisaran 30 sampai 40 FPS kalau lagi rame. Setelah dimainkan untuk satu game, suhu terpanas di sisi belakangnya ada di 38 derajat Celcius, sementara sisi depan ada di kisaran 39 sampai 40 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kameranya. Di tangan saya kali ini udah ada Redmi 15C dan kali ini pengujian kameranya bareng sama saya. Di sini suara yang kalian dengar itu adalah suara yang direkam langsung menggunakan mikrofon dari smartphone-nya. Jadi ini nggak pakai mikrofon tambahan, suara aslinya tuh kayak gini. Agak hati-hati aja karena di sini mikrofonnya cuma ada satu ya. Jadi pastikan mikrofonnya itu nggak ketutup sama tangan kalian waktu lagi ngerekam.
Kita mulai dari kamera selfie-nya. Untuk detailnya ini memang bukan yang super tajam ya. Dan menurut kami ini agak terasa over sharpen. Tapi untuk smartphone di kelas harga 1 jutaan, kualitas seperti ini wajar-wajar aja kok. Untuk kemampuan dynamic range ini juga standar aja ya. Bagian background-nya masih terasa agak overexpose, tapi seenggaknya area wajah itu masih bisa kelihatan dengan cukup jelas. Lanjut ke urusan stabilizernya, mengingat smartphone ini nggak punya sensor gyro, jadinya yang satu ini nggak punya EIS untuk stabilizer. Sehingga video yang dihasilkan belum stabil kayak gini. Lanjut ke kamera utamanya. Kalau di tempat yang pencahayaannya ideal, kami rasa detailnya masih cukup oke dan tidak terlalu over sharpen seperti kamera selfie-nya. Untuk dynamic range ini mirip ya sama kamera selfie-nya. Bagian background juga terasa agak overexpose, tapi bagian wajah masih bisa terlihat dengan jelas. Untuk stabilizer, ini juga lagi-lagi sama kayak kamera selfie-nya. Karena tidak ada sensor gyro, jadinya nggak punya EIS untuk stabilizer di kamera utamanya ini juga. Untuk kemampuan autofokusnya kurang lebih kayak gini nih, aman lah pokoknya. Lanjut ke low light. Kemampuan kamera selfie di smartphone ini tentunya udah menurun ya kalau di cahaya yang minim. Detailnya semakin turun dan noise juga udah mulai bermunculan. Untungnya videonya masih tetap terang, jadi bagian wajah itu masih kelihatan dengan jelas. Begitu juga di kamera utamanya, detail sudah mulai berkurang dan video yang dihasilkan jadi lebih soft. Ini sih hal yang wajar ya untuk smartphone di kelas harga 1 jutaan. Solusinya harus pintar-pintar cari tempat yang pencahayaannya ideal biar hasilnya lebih maksimal. Oke, sekarang kita lihat hasil foto-fotonya. Kalau di kondisi cahaya yang cukup, hasil jepretannya cukup oke ya. Detailnya cukup oke dan ketajamannya juga masih pas gitu. Tapi kalau di kondisi low light, memang jadi menurun. Jadi lagi-lagi ini kita harus pintar-pintar dalam mencari sumber cahaya agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, itu dia tadi pengujian kamera dari Redmi 15C. Overall ini masih sesuai lah dengan ekspektasi kami untuk smartphone di kelas harga 1 jutaan. Kalau ditanya yang kurang apa, bagi kami sih kemampuan stabilisasi videonya ya. Mungkin di seri berikutnya Redmi bisa menghadirkan fitur EIS ke dalam smartphone entry levelnya ini. Sekian dulu pengujian kamera dari Redmi 15C, lanjut lagi ke pengujian berikutnya. Nah, sekarang kita tes untuk baterainya ya. Untuk lokal YouTube video playback 1080p yang kita download dulu tuh ya, video YouTube-nya baru kita putar secara offline ya. Baterai baru habis setelah nyaris 25 jam, tepatnya 24 jam 58 menit. Ini udah tergolong awet untuk smartphone di kelas harga 1 jutaan. Lalu untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR selama setengah jam, baterai berkurang 3%. Scrolling TikTok selama setengah jam, baterai berkurang 3% juga. Biasanya itu 4%-an di sini ya. Oke, sekarang kita lihat untuk tes charging. Kalau kita pakai charger bawaan yang 33 watt, hasilnya adalah untuk mencapai 50% butuh waktu 31 menit. Dari kosong sampai penuh hanya butuh waktu 1 jam 9 menit. Ini udah oke banget nih ya. Apalagi ini di harga 1 jutaan dan baterainya besar, 6000 mAh. Lanjut lagi untuk Netflix, dia support Widevine L1 tanpa dukungan HDR tapi. Untuk YouTube streamingnya bisa sampai 2160p 60 fps tanpa dukungan HDR, tapi hasilnya agak patah-patah. Kalau mau lancar, sebaiknya pakai resolusi yang lebih rendah. Lagian layarnya juga ya nggak tinggi juga kan resolusinya ya. Lalu untuk haptic feedback, by default getaran yang dihasilkan itu memang terasa kurang kuat. Untungnya kita bisa atur jadi lebih kuat lagi lewat menu pengaturan keyboard. Nah, untuk Wi-Fi sharing ternyata di sini bisa. Nah, untuk menggunakannya kita bisa menyalakan fitur hotspot saat smartphone terhubung ke Wi-Fi. Ya tentunya kalau hotspot pakai 4G sih ya bisa-bisa aja, tentu hidupin aja hotspotnya pada saat lagi nyambung ke 4G itu juga bisa. Nah, untuk harganya Redmi 15C itu dijual dengan harga 1.599.000 untuk varian yang 6128 dan 1.799.000 untuk varian 8256 yang kami uji ini. Untuk detail lengkapnya cek di kolom deskripsi. Kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Mungkin akan ada yang protes di sini dengan layar HD di smartphone ini, tapi mengingat harga 1 jutaan rasanya wajar ya sebetulnya ya. Lalu untuk OS-nya tentunya masih ada iklan tipis-tipis di sini ya, harga segini. Dan untuk sensor gyroscope belum ada. Lalu untuk storage dia masih menggunakan eMMC. Dari sisi menariknya, layarnya ukurannya besar, 6,9 inci. Kalau memang ini yang dicari, udah mantep deh di 1 jutaan ya. Refresh rate juga 120 Hz, baterainya besar 6000 mAh. Daya tahan baterainya awet, chargingnya cukup cepat juga. Chargernya pun sudah ada dalam paket penjualan. Update softwarenya ini ekstra, ini panjang di sini ya. Lalu dia masih punya fingerprint scanner. Lalu SIM tray-nya ini non hybrid, jadi bisa 2 SIM card
plus micro SD, NFC ada di sini, audio jack juga ada, dan ada opsi hiburan gratis yaitu FM radio. Serta yang paling penting dia punya rating IP64 untuk daya tahan terhadap debu dan air ya, hujan tipis-tipis masih oke di sini. Pertanyaannya, kira-kira smartphone ini cocoknya buat siapa ya? Tentunya Redmi 15C ini sangat cocok untuk yang sedang mencari smartphone dengan harga 1 jutaan tapi maunya punya layar besar dan baterai juga maunya yang besar. Buat yang nyari smartphone ramah kantong tapi update software panjang, cocok juga nih ya. Yang satu ini update versi Android-nya lama nih, panjang nih ya. Atau buat yang nyari smartphone murah pakai NFC, bisa juga di sini ya. Kan banyak ya kalau udah murah nggak ada NFC-nya. Ini masih punya. Lalu buat para Redmi fans yang lagi nyari smartphone terjangkau tapi maunya pakai nama Redmi, nah ini juga bisa jadi pilihan yang menarik. Pada akhirnya hadirnya Redmi 15C ini tentunya menambah opsi smartphone di kelas harga 1 jutaan. Jadi makin rame di sini. Jadi kalau yang kalian cari ada smartphone di kelas harga 1 jutaan, yang satu ini akan sangat menarik untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.